Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sudah siang ya. Apakah semua sudah makan siang? Sudah, Sudah, Bapak. Pak. Ya, alhamdulillah. Pak. Ada yang belum makan? Sudah semua. Oh, Sudah, sudah Pak. semua. Ya. Oke. Baik, untuk hari ini saya di sini akan memberikan sebuah layanan, yaitu untuk memberikan layanan bimbingan klasikal kepada anak-anak sekalian. Tetapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Mungkin Henrizal bisa memimpin untuk doa. Iya Pak, baik teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmunya dapat bermanfaat dan berkah untuk kita. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Rizal sudah membawakan doa untuk hari ini. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan selanjutnya, saya akan mengabsen satu persatu, mungkin ada yang tidak hadir atau mungkin saya ingin tahu siapa yang tidak hadir hari ini. Baik, kita mulai dari Aidawati hadir. Belum. Gimana Hadir. suaranya Aidawati? Hadir Pak, mohon maaf tadi mikrofon saya bermasalah. Oh iya, tidak apa-apa. Sri Wiwi? Hadir, Bapak. Hadir. Baik, Sri Atun? Hadir Bapak. Ya. Indri Wiranti? Iya, hadir Bapak. Oke. Trialita hadir? Hadir Bapak. Oke. Selanjutnya si Hidayatur? Ada Pak, Adib. Hadir ya. Ada yang belum saya panggil? Saya Pak, belum dipanggil. Oh ya, Eva. Gimana Ya, Eva? Hadir ya. Biasa ya Pak, kalau sama Pak Saifuddin mah senang dia kalau belajar BK itu. Semangat saya Bu. Nanti saya cari-cari kemana Eva tadi kok nggak kelihatan rupanya. Ya ada, rupanya belum saya panggil. Ada di sini Ada Pak ya? selalu. Oke. Gimana kabarnya semua sehat kan? Sehat Bapak. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, baiklah. Untuk kegiatan hari ini, saya meminta kepada kalian dalam kegiatan ini, saya meminta waktunya sekitar 40 menit ke depan untuk menyampaikan sebuah materi. Mungkin untuk kegiatan ke depan itu, sebelum kita memulai, apakah anak-anak sekalian ada yang ingin istilahnya ke kamar mandi atau ingin mengambil minum? Jika ada, saya akan memberikan waktu sekitar 1 atau 2 menit. Supaya nanti dalam kegiatan tidak ada yang istilahnya izin kemana atau pergi kemana seperti itu. Oke Pak, baik. Saya izin mau ngambil minum dulu. Oke, saya tunggu 1 atau 2 menit ya. Sambil minum ya Pak. Ya boleh, silakan. Terima kasih Pak Guru atas waktunya. Iya, sama-sama Ida. Sudah semua? Sudah siap? Siap Bapak. Baiklah, selanjutnya akan kita laksanakan kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, sebelum saya masuk ke penyampaian materi yang akan saya sampaikan, di sini saya akan memberikan materi itu mengenai motivasi belajar. Mungkin dari siswa sekalian ada yang tahu bagaimana atau apa itu motivasi belajar? Saya Pak, Ya, silakan Aida. kalau menurut saya motivasi belajar itu adalah semangat kita dalam mengikuti semua pelajaran. Ya. Terutama pelajaran kita pada siang hari ini. Mungkin begitu Bapak. Terima kasih. Ya, ada yang lain?
Sudah, mungkin dari Aida, mungkin ada yang lain? Atau kita lanjut? Semangat, Pak. Ya, oke. Supaya Baiklah. bisa semangat. Ya, daya rumah. Baiklah, untuk dalam kegiatan ini setelah kita menyampaikan, saya menyampaikan materi nanti di akhir penyampaian materi saya ingin Bapak ingin siswa-siswi sekalian untuk membuat suatu tugas atau proyek, yaitu di sini kita kan tentang motivasi belajar. Saya ingin nanti dalam pemaparan materi Bapak, nanti di akhir kalian itu siswa-siswi sekalian meringkas atau membuat tugas bagaimana cara siswa-siswi sekalian untuk memotivasi diri dalam belajar. Bisa? Bisa Bapak. Ya, baik. Siap Pak, siap. Jangan banyak-banyak tugasnya ya Pak. Kalau ada Tidak pusing nih Pak. membebani. Iya. Nanti mungkin hanya pendapat dari siswa-siswi sekalian, anak-anak sekalian, bagaimana nanti di akhir itu sebagai motivasi belajarnya secara pribadi dan tulus dari mungkin perasaannya ingin belajar bagaimana. Oke, baiklah, sebelum kita mulai ini saya akan memaparkan sebuah materi tentang motivasi belajar. Saya akan bagikan atau screen share. Bagaimana, sudah kelihatan? Iya Bapak, kelihatan. Ya, baiklah. Oke, di sini materi yang Bapak sampaikan adalah mengenai motivasi belajar. Baiklah. Kita mulai dari apa itu motivasi belajar. Mungkin yang saya paparkan di sini itu motivasi belajar itu dalam kegiatan belajar mengajar dikenal adanya motivasi belajar, yaitu motivasi yang diterapkan dalam kegiatan belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan dari penggerak psikis dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Oke, jadi motivasi belajar itu sebagai penggerak psikis kita untuk kegiatan belajar itu terus berlangsung dan untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Ya, selanjutnya. Nah, baik, di dalam motivasi belajar terdapat beberapa faktor. Kelihatan anak-anak? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam motivasi belajar, yang pertama itu adalah menurut Dimyati dan Mujiono. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama cita-cita atau aspirasi siswa. Jadi dalam motivasi belajar ini yang faktor itu adalah karena cita-cita kalian. Misalnya kalian itu bercita-cita ingin menjadi apa? Menjadi seorang atlet atau guru. Jadi cita-cita kalian adalah memotivasi belajar itu supaya lebih giat, supaya untuk mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Selanjutnya itu kemauan siswa. Apabila dalam diri tidak ada kemauan untuk belajar, maka tidak akan ada motivasi kita untuk belajar. Baik, selanjutnya kondisi siswa dan kondisi lingkungan. Lingkungan kita juga mempengaruhi bagaimana motivasi kita belajar. Kalau lingkungan kita baik, insya Allah mungkin motivasi belajar kita juga cukup baik. Dan selanjutnya itu unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Ada yang ingin ditanyakan? Belum Pak, belum. Belum. Lanjut. Ya. Selanjutnya itu adalah tips meningkatkan motivasi belajar. Kelihatan semua? Kelihatan, Pak. Oke, di sini Bapak akan jelaskan apa itu, bagaimana tips dalam meningkatkan motivasi belajar. Oke, tips meningkatkan motivasi belajar antara lain yaitu sesuaikan dengan metode yang kamu senangi. Misalnya, kalau saya itu motivasi belajar, metode yang saya suka itu dengan mendengarkan. Mendengarkan itu misalnya guru itu lebih banyak memberi materi kepada saya. Mungkin dari siswa sekalian berbeda dengan saya metodenya. Ada yang dengan
metode dengan yang lain lah, metode lain seperti penugasan seperti itu. Baik, selanjutnya itu pasang target pada diri sendiri, sebuah target penting bagi usaha. Jadi kita dalam motivasi belajar itu ada target yang kita tuju. Oke. Dan bergabung di tim belajar online. Apalagi dalam masa sekarang ini kita belajar secara online. Jadi mungkin siswa-siswi sekalian, Bapak sarankan agar bergabung dengan tim belajar online agar belajarnya itu lebih termotivasi. Oke, selanjutnya gabungkan metode belajar. Jadi penggabungan metode belajar itu sangat penting. Misalnya sesuaikan dengan kebutuhan atau cara yang kalian inginkan. Atur jam belajar. Oke, atur jam belajar itu misalnya kalian itu belajar satu hari berapa jam dan tidak hanya lebih banyak bermain seperti itu. Selanjutnya beri penghargaan kecil pada diri sendiri. Istirahat sejenak dan untuk setelah belajar jangan lupa beristirahat. Hindari gangguan kecil, jangan malu bertanya. Seandainya kalian dalam belajar, ada yang ingin kalian tanyakan, tidak usah malu-malu, tanyakan saja, misal kepada guru, kepada teman. Dan juga berteman dengan orang yang senang belajar. Itulah termasuk tips-tips meningkatkan motivasi belajar. Oke, dari penjelasan Bapak, ada yang ingin dipertanyakan? Belum, Pak. Belum. Hidayah, ada yang ingin dipertanyakan? Belum, Pak. Ini Oke, selanjutnya mungkin adalah oke, intelijensi atau kemampuan intelektual dan bakat merupakan faktor penting untuk mencapai suatu prestasi. Oke, namun keduanya tidak akan bermanfaat apabila seorang tidak memiliki motivasi yang memadai. Jadi kemampuan kita, intelektual kita tidak akan atau kurang bermanfaat apabila tidak ada motivasi. Oke. Misalnya di sekolah, motivasi menjadi dasar yang amat penting untuk pencapaian keberhasilan tujuan pendidikan dan efektivitas kegiatan pembelajaran. Jadi motivasi siswa untuk belajar membuat ia memiliki keinginan untuk mengikuti dan menghargai segala kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Baik anak-anak, setelah Bapak memaparkan tadi, dari sekian materi yang Bapak sampaikan, ada yang ingin dipertanyakan? Bagaimana? Aida, ada yang ingin ditanyakan? Sementara belum dulu Pak Guru. Oke. Triatun, Tipsnya Pak, bagaimana? tipsnya itu tadi Bapak supaya bisa saya anukan lebih mudah itu seperti apa ya Pak? Kalau Sriatun biasanya menggunakan metode apa, cara belajar bagaimana? Apa mendengarkan, lebih banyak praktik? Saya kalau mendengarkan Pak cepat lupa. Cepat lupa ya. Oh. Jadi mungkin kalau cepat lupa mungkin dengan metode yang lain, dengan Ya diajak Seriatun Pak nulis juga dia cepetan sekarang lupa juga. Seriatun coba kayak aku. Kan makanya minta tips sama Bapak. Oke, mungkin tips saya tips dari Bapak sendiri, mungkin ada beberapa tips untuk seperti sesuaikan metode yang kamu senangi. Misalnya ada anak yang suka membaca, mungkin Sriatun suka membaca atau lebih karena tidak kurang dalam memahami, dalam mendengar, ya menggunakan metode membaca. Atau juga ada yang suka menonton dengan menonton misalnya materi-materi dari link YouTube atau video-video yang menyangkut tentang aku Pak kalau yang di YouTube itu Pak. Gimana? Suka aku yang di YouTube itu Pak, lebih paham ya. Salah satu cara mungkin untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Nggih, Pak. Ya. Bagaimana Fatur? Iya Pak, nggak ada yang saya tanyakan. Yang tanyakan. Baiklah.
Dari pemaparan Bapak tadi, mungkin secara simpelnya saja kita mengambil beberapa kesimpulan. Coba Hidayah berikan beberapa kesimpulan untuk materi hari ini. Iya Pak, tadi pas lagi menyampaikan materi sinyalnya rada hilang Pak, makanya nggak kelihatan gambarnya. Iya ya. Nggih. Mungkin dari siswa-siswa yang lain, Bapak ingin tahu bagaimana sih motivasi belajar kalian, dengan cara apa atau metode apa yang kalian pelajari. Misalnya, Nurul biasanya suka dengan apa? Jadi teman-teman yang lain jadi tahu bagaimana untuk memotivasi belajarnya. Bahas apa ya Pak? Saya baru masuk Pak. Oh iya, maaf ya, tentang Kalau motivasi saya belajar. itu, Pak, kalau saya itu suka belajarnya sambil ini dengerin musik. Dengerin musik. Iya. Kalau saya dikasih hadiah, Pak, termotivasi. Cuma dari dia Pak. suka Ingat gimana, ya, itu bukan ya. belajar. Ada maunya Pak itu, Mbak. Kalau belajar. Siapa Kan jadi semangat. Semangat gitu ya. Oh, jadi semangat, tidak. Dia Jadi suka ya. begitu dia tuh. Ya. Siapa Aida? Wiwi Pak, dia kalau dikasih hadiah. Dikasih reward atau hadiah ya, sebagai Ya. penyemangat juga. Iya, Bapak. Oke. Kalau saya mah Pak senangnya belajar di ya dekat-dekat kantin gitu supaya nanti kalau lapar bisa sambil belajar. Jadi belajar ke kantin supaya nanti seandainya lapar atau haus langsung Ya. Itu bukan Dia- motivasi, Aida. Dia mah ngecengin Ngeles kakak kelas, namanya. Pak. Itu ngecengin kakak kelas, Bapak. Oh iya iya. Itu alasan aja, Mak. Ya. Jadi di balik motivasi belajarnya ada mungkin tujuan yang lain ya. Ya, benar, Belajar Bapak. ngatur soalnya. Oh iya. Ayo ya teman-teman yang lain, anak-anak yang lain, mungkin Bapak ingin tahu bagaimana sih caranya Trialita, bagaimana sih cara belajarnya sebagai motivasi untuk kedepannya? Dia WA-WA-anan itu Pak dari tadi Trialita itu mana dia dengarkan Pak? Yang Ya, ngalamun benar. terus. Dengarkan Aida, WA-an sama Aida kan tadi. Mau dia WA saya baru Pak, terus saya bilang kita masih belajar nih, nanti dulu dia balas ya. Bilang begitu. Paling janjinya Oh, curhat. Pak, Iya, paling diajarin. janjian itu Curhat pacarnya ya. seminggu. Aida. Iya. Gitu. Bukan Wiwi, itu Aida curhatin pacarnya. Aida pacarnya banyak, apalagi gebetannya. Aduh, Wow. Itu pacar waktu SMP kali ya. Pak Guru Mungkin jadi- ada anak-anak sekalian mungkin motivasi belajarnya dengan teman dekat mungkin ya. Sebagai motivasi belajarnya ya Ida, seperti itu. Aida banget. Pak, Itu saya mau Pak, nanya. Aida Ya, banget Rizal. itu harus ada teman dekat. Ya Rizal, ada apa? Oh, Ingin ditanyakan? berarti bisa ya Pak, kayak teman, kayak orang lain lah pokoknya di luar kita menjadi motivasi untuk kita ya Pak. Ya seperti Bapak jelaskan tadi, bisa Cie, juga. Rizal, Ya. cie. Aku tahu nih dia lagi dekat sama Nurul, cie. Iya. Aida semangat karena Oh, gurunya Jadi ganteng. itu salah satu masuk motivasi ya Pak ya. Ya, contohnya seperti ini saya bilang tadi, berteman dengan orang yang senang belajar, seperti itu. Allah juga cari kelasnya temennya Nurul nanti pura-pura Rizal nih. Ya biasanya dia nanya memang si itu si Ya Mika. biarin aja, yang penting kan motivasi belajar saya jadi tinggi. Ya Iya. kan? Ini lihat juga sisi positifnya, jangan hanya sekedar hanya karena teman, dari diri sendiri juga perlu sebagai motivasi. Ya, Pak. Kayak apa itu Pak ya Pak? Bagaimana? Kayak apa itu misalnya motivasi untuk diri sendiri itu Untuk diri sendiri gimana Pak? misalnya, Saya masih kita bingung ini belajar. Pak. Ini mungkin kan masih kelas 10 ya, Rizal ya. Jadi motivasi belajar tujuannya setelah lulus ini sebagai apa gitu. Misalnya Rizal ingin menjadi seorang polisi. Jadi motivasi belajar itu sungguh-sungguh nanti di ujung setelah tamat ingin mencoba menjadi Cocok Pak polisi. jadi polisi. Oh, tidak. Sangat Pak, Bisa boy. Semua orang boleh sih punya cita-cita. Nanti ke depannya tinggal bagaimana kita menerapkan semua itu. Oke Pak, baik. Terima Pak Hidayah? kasih. Iya, Pak. Motivasi dalam belajar itu bagaimana? Ke depannya mau
ingin jadi apa atau seperti Saya sebenarnya saya pingin jadi ini bidan, tapi takut. Ya. Bok ya belajar kalau mau jadi bidan, Bok ya belajar. Saya itu ya belajar. Lihat apa jarum suntik aja kamu takut, Hidayah. Gimana mau jadi bidan? Jangan Iya, kan makanya Tidak Pak. apa. Aku lihat kalau melahirkan saja dia tidak berani. Ya, baik anak-anak, biar Bapak jelaskan. Seandainya ada mungkin teman yang ingin seperti Hidayah ingin menjadi bidan, ya kita tidak boleh sih kita harus tetap memberi semangat kepada dia walaupun dia takut sama jarum suntik. Iya Pak, cuma Saya dia harus lihat semangat. jarum Saya itu percaya sudah Pak, kalau pingsan Pak. saya takut jarum suntik, saya tidak percaya Pak Guru. Kenapa Ibu? Kenapa Ida? Saya tidak percaya pokoknya. Saya dan Hidayah yang tahu. Maaf Pak, jadi saya. Enggak itu Pak Guru. Kemarin pas waktu vaksin sebenarnya yang takut itu Aidanya, dia lemparin ke saya gitu. Dia maunya nangis-nangis di belakang saya gitu. Cepat sekali Dikiranya jujur saya yang Hidayah takut ini. itu. Dikiranya saya yang takut jarum, padahal kan dia. Jujurnya Hidayah ini, ayo. Pak, boleh saya tanya Aslinya, Pak? Boleh Aida, apa yang dipertanyakan? Begini Pak, kalau seperti Bapak sampaikan tadi, motivasi belajar itu adalah bla 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 bla. Ya. Simpulannya seperti itu. Kalau misalnya di pelajaran eksak nih yang saya sering sekali tidak bisa bangkit motivasi belajar saya, Pak, terutama pelajaran matematika. Iya. Kira-kira ada trik atau cara enggak supaya saya itu yang tadinya saya ogah-ogahan, mohon maaf mungkin selain dari gurunya yang memang kurang bagus cara penyampaiannya, atau mungkin dari diri saya sendiri juga Pak. Kira-kira ada trik atau bagaimana Pak supaya kita lebih semangat lagi belajar, terutama di pelajaran eksak, misalnya pelajaran kimia, fisika, kemudian lintas minat matematika atau pelajaran matematika wajib. Terima kasih Pak Guru. Iya, baik Aida, Bapak akan jelaskan mungkin sedikit masukan. Untuk misalnya Aida agak sulit dalam pelajaran matematika atau eksak. Ya mungkin kalau kita ingin termotivasi belajar, kita jangan menganggap pelajaran itu sulit. Kita mulai biasakan diri untuk mulai belajar itu bagaimana pelajaran eksak. Bisa juga kita berkumpul dengan teman-teman yang lebih memahami pelajaran eksak, jadi berkumpul dengan teman. Terus apabila mungkin Aida dalam pembelajaran eksak itu cukup kurang atau kurang memahami dengan cara praktik atau dijelaskan, mungkin Aida mencari materi dari video-video atau yang bisa untuk menambah motivasi belajar dalam belajar eksak seperti itu. Cari lingkungan di luar juga, di lingkungan luar, bagaimana cara belajar itu, misalnya berteman seperti saya jelaskan tadi, dengan teman-teman yang mungkin lebih memahami apa itu pelajaran eksak. Dan mungkin Pak sering bertanya kepada guru-guru bagaimana pelajarannya, jangan takut untuk bertanya seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, Aida itu Pak biasanya kan belajarnya kinestetik Pak, dia suka gerak gitu kan, mungkin bisa disuruh gerak-gerak kayak gitu Pak dia untuk biar paham. Iya, praktek ya. saya senang begitu belajarnya itu gaya kinestetik saya Pak. Mungkin ada yang lain, Sri Wiwik, motivasi belajar untuk kedepannya bagaimana? Ya, mudah-mudahan sih selain dikasih reward sama orang tua, ya saya akan, karena punya cita-cita pengen jadi guru Pak. Jadi saya harus berusaha biar keterima ke universitas kependidikan. Seperti ya, itu, ingin Pak. lanjut pilihan ya. Ya Pak. Siap Pak. Ya. Eva tidur mungkin Pak. Dia suka Eva, begitu. Pak. Kameranya tidak kelihatan ya. Jaringan kelihatan Pak, putus-putus mungkin ya. Ya. Trialita juga ini mungkin kameranya tidak kelihatan. Iya Pak, jaringannya lagi naik turun Pak.
Oh, Iya, Pak. Kalau Nurul motivasi belajar ke depan apa? Kalau cita-cita saya itu Pak dari dulu pengen jadi dokter Pak. Oh iya. Terus Dokter dalam hewan belajar ini ya, dokter hewan ya. bagaimana sih Iya, Eh, enak tuh. bagaimana Nurul menerapkan untuk sebagai meningkatkan motivasi belajarnya? Saya akan merencanakan sedari awal gimana saya akan loncat menuju ke kedokteran seperti itu Pak. Kedokteran ya, ya. Wih, hebat Nurul. Hebat ya. Semoga kedepannya dapat terwujud. Sriatun? Amin. Iya, saya Pak. Ya. Sriatun tuh Bagaimana? Pak, Sriatun tuh. Dia diajak kemarin dia sama Pak Guru tuh, Sriatun tuh. Kenapa Aida? Kenapa Aida ini? Kalau Sriatun saya- mungkin motivasi ke depannya bagaimana untuk dalam belajar ini, apa yang ingin dituju? Saya mau itu Pak, mau jadi pramugari. Pramugari. Iya. Tapi Ya, kan tinggi kamu Sriatun. ya itu makanya kayak apa ya Pak? Tinggi kurang, Oh, kepintaran juga kurang. Saya ini motivasinya larinya kemana ini Pak? Mungkin sesuaikan dengan ya kemampuan kita juga bagaimana atau mungkin kita jangan terlalu minder dulu untuk misalnya ingin apa yang kita capai. Ya mungkin Minum untuk saat susu ini yang banyak. Nah, bisa Susu yang juga. banyak Pak. Iya kan masih pertumbuhan Sri, beli Ya, susu yang karena bening mungkin gitu. tahap perkembangan atau perkembangan fisiknya mungkin bisa berlanjut. Mungkin dengan ingin menjadi apa tadi Pramugari. pramugari, mungkin ya Hmm. banyak-banyak istilahnya bagaimana cara meningkatkan tinggi badan seperti ya berenang seperti itu. Iya, terima kasih Jangan Pak jangan langsung putus asa untuk termotivasi. Tuh Aida, Bapak aja Ya. motivasi aku. Masa kamu Fatur, enggak? Fatur, tuh Pater tuh. Bobo, Patur bobo, Pak suka Gimana, tidur Pak? Lain dulu. dia Pak, Pater kameranya lain dia. off Fatur. Bisa di on-kan kembali kameranya. Pater, dipanggil Pak Guru Pater. Kayaknya dipanggil sekretaris Zikra kali. Oh ya, mungkin ada ya. Sekretaris OSIS itu Ah bener, OSIS lagi ada rapat ya. Oh ya. mau ada event katanya akhir tahun ini. Ya itu kan ketua kelas kita Pak Fatur itu mungkin mau ngurusin itu Pak. Baiklah, setelah kita mendengarkan dari setiap siswa tentang motivasinya, tentang cara belajarnya. Oh, Fatur sudah ada lagi nih. Boleh Bapak bertanya kembali, Fatur? Ya, bisa Pak, silakan. Ya, Mohon maaf Pak. motivasi Fatur untuk kedepannya gimana dalam belajar ini? Ini kan masih kelas 10, mungkin nanti ada sekitar 2 tahun lagi. Apa yang ingin dicapai setelah tamat kita sebagai motivasi? Saya pengen jadi TNI Pak, yang jadi teman TNI. kayak Ika mau tembak aja dia itu Pak. Iya. Fatur ya, Aida jadi TNI. Jadi TNI ya, cita-cita yang mulia juga ya, Fatur. Polisi aja Tur, polisi tidur. Mungkin dengan Fatur ingin menjadi TNI, mungkin apa sih tips-tipsnya Fatur menjalankan kegiatan ini supaya nanti akhirnya akan mungkin bisa tercapai ke depannya? Jaga kesehatan Pak, olahraga Pak. Dan olahraga. Pak, mohon maaf boleh bertanya enggak Pak? Ya, Aida. Gini Pak ya, kalau saya belajar itu kan saya orangnya enggak suka diganggu Pak. Ya. Jadi saya fokusnya itu nanti terbagi kalau saya diganggu. Nah, kebetulan di kelas ini tuh yang paling usil tuh Fatur. Oh, kenapa sih Fatur suka ganggu? Iya. Iya, terus suka tidur Pak di kelas. Yang paling usil tuh Fatur, Pak. Oh. Gimana caranya saya kira-kira Pak ya supaya saya bisa saya anggap Fatur itu ya enggak ada lah gitu. Soalnya dia yang paling usil sama kami terutama kami yang cewek-cewek. Suka kali Aida sama kamu Aida. Iya, mungkin ya masa-masa ini ada jahilnya, tapi mungkin itu jangan dijadikan beban. Misalnya dia mengganggu, ya sudah kita jangan Ganggu juga. atau cari suasana. Jangan Misalnya, beban. misalnya diganggu oleh si Fatur, ya udah nanti bilang sama si Fatur, ngomongin jangan ganggu, saya pengen belajar seperti itu.
Apalagi Ibu Sriatun itu habis-habisan. Pak didengar tadi Sriatun mau jadi pramugari. Pramugari. Ada jadi nyeleneh jawabnya, Pak. Itu maksud saya, Pak. Bagaimana, yuk? Ya mungkin untuk itu teman-teman yang lain berkomunikasi dengan Fatur, bagaimana supaya tidak mengganggunya, seperti tidak mengganggu teman yang lain ya Fatur. Dengar tuh. Iya Guru, maaf. Iya tidak apa-apa. Ada lagi yang lain? Kayaknya seling deh Pak, yang terlalu usil begitu. Trialita senang ya ketawa. Kenapa Trialita? Dia kan Lagi sama- ngajomblang. Lucu Pak, itu lihat ayah sama Ngajomblang Fatur dia, Pak. Pak. Gimana Aida. Tri? Lucu lihat Aida sama Fatur Pak, Iya. berantem terus. Takut jodoh saya Pak. Ah, bener Trilita. Jangan gitu saya enggak suka saya sama Fatur itu. Kita tidak boleh membenci teman-teman ya Aida ya. Oke, mungkin dari materi yang saya sampaikan tadi, mungkin saya ingin mengambil kesimpulan, mulai dari Bapak ingin mengambil kesimpulan dari anak-anak sekalian lah, siswa-siswi sekalian. Apa sih kesimpulan yang kalian dapat dari motivasi belajar tersebut? Baik, kita mulai dari mungkin Hidayah. Iya Pak, untuk motivasi belajar itu ya sesuatu yang bikin kita semangat untuk meraih cita-cita masa depan. Kayak gitu Pak. Ya, terima kasih Hidayah. Rizal? Ya Pak, kalau motivasi itu seperti yang tadi saya tanyakan Pak, kesimpulannya berarti bisa motivasi itu dari orang lain ya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Sriatun? Kesimpulan yang didapat hari ini? Kalau menurut saya motivasi itu dari kesimpulan tadi itu tujuan ya Pak. Kita punya tujuan ya Pak. Punya tujuan ya. Supaya bisa diraih. Ya. Selanjutnya Nurul. Kalau motivasi, menurut saya itu hal yang bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Ya, bagus. Ada lagi? Mungkin teman-teman yang lain ingin menambahkan dari pendapat teman yang lain, apa itu motivasi belajar? Sama Pak, intinya seperti itu Pak. Iya, baiklah. Mungkin inti dari motivasi belajar itu, kita ingin mencapai suatu tujuan itu perlu dorongan-dorongan juga dari sekitar kita sebagai motivasi belajar kita. Ya seperti saya jelaskan, seperti Bapak jelaskan tadi, contohnya itu berteman dengan teman yang mungkin mempunyai teman yang mungkin sama dengan kita ingin belajar, seperti ya mengetahui tentang metode cara belajar online. Selanjutnya untuk tugas kedepannya nanti, yang seperti saya jelaskan dari awal, setiap siswa Bapak minta agar membuat kesimpulan diri sendiri. Bagaimana cara kalian itu untuk memotivasi diri kalian agar menjadi semangat dalam belajar. Bisa? Bisa Pak. Ya, tugasnya nanti kita kumpul atau tugas itu kan kita kumpulkan. Ya? Ya Pak. Ya Pak. Mungkin kita kumpul paling lama itu sekitar 2 hari ke depan saya tunggu ya. Minggu depan atau Pak? Minggu depan. Bulan Yang depan, lain? Pak. Bisa lewat WA enggak Pak? Ya, kita mau Hidayah tuh WA saja. WA grup kelas. Sama Hidayah. Ya, nanti Bapak tunggu mungkin tadi ada yang minta ada yang 1 minggu. Kalau bisa ya secepatnya dikumpulkan. Bagaimana? Oke, siap Ya Pak. Pak, siap Pak. Tugasnya itu membuat cerminan diri kalian bagaimana memotivasi diri dalam belajar. Ya Pak. Ya, menurut pribadi Dalam bentuk siswa sinopsis ya Pak ya. Bagaimana Ida? Dalam bentuk sinopsis ya. Ya, boleh dalam bentuk sinopsis nanti dikumpulkan melalui WA grup ya.
Ya Pak. Boleh japri berarti Pak, nggak boleh japri ya. WA grup saja, mungkin nanti materi itu bisa dilihat teman-teman yang lain, jadi termotivasi juga cara belajarnya. Dengar itu Hidayah, nggak boleh japri tahu. Kan ke grup kelas. Iya, ke grup kelas. Bagaimana? Bisa kan? Saya tunggu. Bisa Pak, ya Pak. Ya Pak. Baiklah, setelah kita melakukan kegiatan layanan tadi, untuk mungkin minggu depan, mungkin Bapak juga akan menyampaikan layanan juga atau materi yang akan Bapak sampaikan. Itu nanti minggu depan mengenai etika berkomunikasi. Jadi nanti kita tinggal atur jadwalnya, nanti bagaimana kita melakukan kegiatannya di hari apa dan jam berapa ya anak-anak. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Kalau bisa. Ya Pak. Ya. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, tadi kita mulai dengan berdoa dan di akhir kegiatan ini juga ditutup dengan doa. Oke, saya minta tolong kembali kepada ketua kelas, kepada Rizal untuk membawakan doa sebagai penutup kegiatan kita pada siang hari ini. Silakan Rizal. Baik, marilah kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita ini. Berdoa, mulai ya. Selesai. Terima kasih Rizal sudah membawakan doa penutup kita hari ini. Baiklah, jangan lupa tugasnya dikumpul dan mungkin besok atau minggu depan kita akan berjumpa kembali. Terima kasih kepada anak-anak sekalian. Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih. Ya Pak. Sama-sama. Ya, beri hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.